Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita akan sedikit bergeser ya dari mencoba memahami metodologi. Sekarang saya ingin bicara bagaimana menjadi seorang desainer di masa depan. Nah, desainer masa depan adalah desainer yang memahami pembangunan berkelanjutan, isu-isu pembangunan berkelanjutan. Desainer memerlukan wawasan, pemahaman, dan kesadaran mengenai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengaruh aktivitas teman-teman, karya teman-teman, itu harus dipikirkan apa pengaruhnya terhadap lingkungan. Lalu, apakah desain kita menjadi solusi bagi lingkungan? Dan tentunya dalam pendekatan solusi itu tidak satu cara, tapi beragam pendekatan. Desainer masa depan perlu mempunyai wawasan, perlu mempunyai pemahaman, dan dilakukan dengan sadar dalam membuat desain. Desain yang bagus itu bukan desain yang kebetulan, tapi desain yang benar, penuh dengan kebenaran, dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan pemahaman, dilakukan karena desainernya berwawasan. Khususnya di masa depan, itu wawasan tentang konsekuensi, dampak, dan makna itu pada konteks lingkungan. Lingkungan di sini tidak harus planet ya, tapi juga ada people. Kita lihat ada 5 unsur. Jadi sekali lagi, desainer masa depan adalah desainer yang tidak sekedar membuat desain yang kebetulan benar, tapi memang membuat satu desain yang tentang kebenaran. Karena dia sadar, karena dia paham, karena dia berwawasan. Ini lingkungan yang dipahami oleh dunia sekarang. Pertama, lingkungan terdiri dari isu lokal dan isu global. Lalu dalam konteks sustainable development ada 17 item. Silahkan teman-teman searching, browsing, pelajari di internet. Karena itu hal yang penting dipahami untuk seorang desainer masa depan. Nah, dalam konteks lingkungan itu ada 5P ya. Ada people, ada planet, ada prosperity, ada peace, ada partnership ya. Kemudian dalam konteks lebih khusus lagi kota, NUA, urban activity, itu kota akan dibangun menjadi lebih inklusif ya. Kota akan dibangun lebih inovasi, kota akan dibangun lebih integrasi. Aneh ya kalau ada kota masa depan, ada kaki 5, tapi selalu diusir-usir. Ada rumah yang digusur-gusur. Ini berarti kita tidak terintegrasi. Karena itu di masa depan integrasi juga sebenarnya bagian dari penghematan ya. Jadi tidak harus menghancurkan, tapi terus membangun, terus memperbaiki. Nah, di lingkungan dalam pemahaman utuh kurang lebih seperti ini. Kita ke isu lokal. Isu lokal ini paling mudah memahami ekosistem yang ada di Indonesia. Ekosistem di Indonesia ini sebenarnya sangat amat beragam. Jadi budaya yang hadir di Indonesia sedikit banyak juga dipengaruhi karena beragamnya ekosistem yang ada di Kepulauan Nusantara ini. Ditambah lagi kemudian terjadi migrasi-migrasi manusia yang membawa kebudayaan saling bertemu di Nusantara sehingga bahkan makin kaya ya budayanya. Tapi dalam konteks lingkungan saya akan bicara beragamnya, mengapa ya Nusantara bisa sangat beragam ya, bahkan dalam konteks ekosistem, dalam konteks lingkungan saja. Nah, kita tahu bahwa Indonesia mempunyai laut, mempunyai pulau, mempunyai dataran tinggi, mempunyai
pulau-pulau kecil, mempunyai banyak gunung api, ring of fire. Di Jawa itu gunung api aktif itu kira-kira ada 17. Bayangkan. Nah itu paling luar adalah laut ya. Dan itu kemudian disebut menjadi wawasan Nusantara. Ini idenya Pak Juanda. Nah, wawasan Nusantara inilah yang sebenarnya bagian dasar bagaimana kita memahami isu lokal di Indonesia. Di SMA kita seringkali hanya tahu bahwa kita hanya disebut di antara dua lautan, dua benua, di antara dua kebudayaan besar India dan kebudayaan besar Cina. Ya, kadang-kadang disebut kita itu berada di Asia Pacific Economic Growth. Nah, kita di Indonesia itu ada orang yang sehari-hari melihat gunung api, tapi ada yang seumur hidup nggak pernah lihat gunung api. Orang yang besar di Jawa misalnya, karena di Jawa ada 17 gunung api aktif, kira-kira setiap 90 km kita akan melihat gunung berapi. Sehingga orang yang besar di Jawa tidak mungkin tidak melihat gunung api dalam hidupnya. Tapi orang yang hidup di Kalimantan, orang yang hidup di Papua misalnya, itu nggak pernah melihat gunung api dalam kehidupannya. Nah, itu juga membuat satu bentuk kebudayaan yang berbeda. Ada daerah yang gempa bumi, sering kerap gempa bumi, ada yang nggak pernah merasakan gempa bumi. Itu juga membuat teknologinya berbeda, budayanya berbeda, antisipasi terhadap keadaan yang berbeda. Lalu ada daerah tsunami dan non-tsunami. Di Indonesia itu di daerah tsunaminya bahkan mempunyai istilah-istilah tersendiri. Naiknya air laut yang luar biasa ini, ada yang namanya air hitam dan seterusnya. Perkampungan tradisional bahkan seringkali berada di ketinggian di bukit ya, bisa 50 meter tingginya dari laut ya. Dan ternyata itu adalah kearifan tradisi bahwa memang daerah situ sering tsunami sehingga mereka membuat kampungnya jauh di atas bukit. Salah satunya kampung di Nias. Kemudian kita sebenarnya mempunyai 3 tipe hujan. Ada hujan yang bulan Februari, dari Desember sampai Februari seperti di Jawa sekarang. Ada yang hujannya itu sekitar bulan Juli. Ada yang hujannya sekitar Oktober, November. Jadi berbeda ya, dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi kalau ada orang Jawa pergi misalnya ke Sulawesi, lalu tiba-tiba Juli hujannya dan banjir ya. Lalu orang Jawa bilang, wah ini nggak teratur hujannya. Bukan nggak teratur, dia nggak tahu bahwa hujan di Sulawesi berbeda jadwalnya dengan hujan di Jawa ya. Jadi Indonesia itu besar, dan itu juga membuat ekologinya berbeda sehingga budayanya juga berbeda. Kita juga mempunyai siklus yang namanya La Nina dan El Nino. Sekarang kita lagi dalam siklus La Nina, yaitu musim hujan yang berkepanjangan atau kadang-kadang diterjemahkan musim kemarau yang basah. Jadi nanti ketika kemarau itu akan tetap basah, terhujan. Ciri-ciri khas La Nina itu lebih sering hujan, hujannya lebih deras, dan seterusnya. Jadi tanpa penggundulan hutan, begitu kita masuk La Nina, maka curah hujannya akan jelas lebih besar ya. Apalagi kalau hutannya digundulin. Lalu 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian akan ada siklus penggantinya namanya El Nino. Nah, El Nino itu musim kemarau yang berkepanjangan atau musim hujannya lebih kering. Jadi musim hujannya lebih kering, musim kemaraunya lebih panjang. Biasanya penuh dengan kebakaran hutan, asap dari Sumatera mengganggu Singapura, asap dari Kalimantan mengganggu Singapura. Itu biasanya pada konteks El Nino, pada siklus El Nino. Tentu kita punya gunung, punya pesisir, punya laut. Lautnya ada pulau besar, ada pulau kecil, ada atol.
Selain itu yang juga menarik adalah bahwa kita juga tidak hanya hutan hujan basah, tapi juga mempunyai hutan savana. Kita berada di daerah tropis, tapi kita mempunyai dua tipe hutan, hutan hujan basah dan hutan savana. Hutan savana itu misalnya di Jawa itu di Baluran, kemudian di Nusa Tenggara Timur, sampai ke Merauke. Dan itu indah sekali. Bahkan ada salju ya di Papua, di Gunung Puncak. Selain gunung berapi, kita punya gunung salju. Dalam konteks biogeografi ada paparan Sunda, paparan Wallacea, paparan Sahul. Silakan browsing di internet apa ini ya. Kemudian sering kali kita disebut Indonesia atau Nusantara itu negara apa? Negara marin. Enggak juga, karena ada pulau-pulau. Negara kepulauan, archipelagos. Enggak juga, kan banyak lautnya ya. Lalu apakah hanya pulau-pulau aja? Oleh karena itu, kalau kalau saya dalam konteks perspektif desain itu menganggap Nusantara adalah laut bertabur pulau. Sekarang kita ke isu global. Isu global itu biasanya dibentuk oleh satu gaung budaya yang bersifat global. Misalnya yang ketika zaman prasejarah, semua manusia di bumi itu berbudaya berburu dan meramu. Kemudian berkembang menjadi pertanian peternakan, berkembang lagi menjadi menguasai lautan, kemudian lalu berubah menjadi industri era industri, lalu bergeser lagi seluruh dunia melakukan budaya yang terkait dengan era informasi. Lalu sekarang kita berada dalam era konseptual. Teman-teman bisa mencari apa itu artinya di internet. Namun yang saya ingin sampaikan sebenarnya 10 tahun ke depan itu kita akan masuk ke era yang dinamakan era kreatif. Di era itu akan muncul generasi yang sibuk mencipta. Maka jadilah kita generasi yang sibuk mencipta. Jadilah teman-teman masa depan menjadi orang-orang yang sibuk mencipta. Kalau tidak bisa menguasai era itu. Lalu dalam konteks era kreatif juga sustainable issue spirit itu diangkat betul. Teman-teman sebagai yang sibuk mencipta, plus di dalam dirinya itu ada spirit sustainable issues. Contoh satu film yang saya rasa sangat menarik, sangat bagus untuk di sini. This is for a very sexy brand. We're going to give you a series of lines to read. It's visceral, it's intimate. We're selling sexier. What is sexy? What is sexy? What is sexy? Perfect. Let's do the next one. What are your deepest desires? Desires. Brilliant. Look right into the camera. Say lust. Lust. Lust? Lust is my mistress. Now keep it sexy and really pour it on this time. So, Okay. what's up? You want me to say that's sexy? In 2012, 6.6 million children under the age of 5 died. Is that sexy? Sexier. Almost 800 mothers and 18,000 young children die each day. From mostly preventable causes. Okay. It's not really sexy. Strange saying it like this. There are 2.2 billion children in the world. 40% of them are living in countries with armed conflict. All right. Can I do like a little walk? Just. Yeah, listen up. This is not a sexy statement. I feel bad. In the Democratic Republic of Congo, 1 out of every 7 children die before their 5th birthday. Okay. It's not an apology. For every person killed in an armed conflict, As many as 15 die from secondary and preventable causes. malnutrition, diarrhea, pneumonia. and malaria. Great. Fantastic.
That wasn't really sexy. I don't feel sexy saying this. Are you attracted to me right now? It's not really making a lot of sense, is it? Yeah. Yeah. It's just hard to make some of these words sound sexy. None of this is sexy, but in this case, it's a very serious issue. We can't make this issue sexy. But it deserves your It attention. deserves your attention. It deserves your attention. It deserves your attention. Oleh karena itu, jadi desainer masa depan itu not just a creator, harus menjadi fighter, tapi dengan critical thinking. Jadi a fighter with critical thinking, not just a creator. Caranya adalah kita perlu melatih kepekaan isu lokal dan isu global. Karena kalau kita tidak peka terhadap isu lokal dan isu global, dan kita tidak mengasah critical thinking kita tidak menjadi fighter, maka kita hanya sebagai pengikut saja. Tentu kita perlu mengasah daya cipta kreatif, jati diri yang kita akan bincangkan dalam mata kuliah metodologi desain. Oleh karena itu, desain yang kita buat ketika kita bicara kepekaan isu lokal dan isu global, maka dia tidak bicara eyesight, juga tidak bicara desain saja sebagai objek, tapi kita bicara design, satu desain yang dipahami bersama-sama. Idenya Mas Ekuan. Jadi di masa depan, we should be a fighter with critical thinking, not just a creator. Sekarang kita lihat beberapa contoh desain. Kita lihat pohon ya. Pohon dalam banyak undang-undang, dalam banyak peraturan hanya kayu. Tapi kita tahu bahwa pohon ada ratusan daun, ada bermacam bunga pada setiap musimnya, ada ular, ada pohon, ada burung, ada berbagai macam burung, ada tokek ya. Di pohon sebenarnya dalam konteks sustainable development goals atau daerah Kars, di tempat gambar-gambar tertua dunia, gambar-gambar tertua di dunia itu ada di gua-gua Kalimantan dan di gua-gua Sulawesi. Umurnya 45.000 tahun ya. Jadi tidak main-main umurnya ya. Itu umur yang paling tua di dunia. Dan sebenarnya di daerah gua-gua itu adalah tidak hanya batu, tapi ruang hidup. Nah, undang-undang kita, aturan-aturan kita hanya melihat kawasan Kars ini sebagai batu. Jadi kita lihat bahwa pemerintah juga belum sepenuhnya SDGs ya, walaupun mereka rapat di PBB tentang SDGs, tapi banyak undang-undang, banyak aturan yang belum SDGs. Nah, ini perlu kita angkat ya. Nah, latihlah kepekaan kita terhadap Sustainable Goals Development. Kemudian ini juga ini dari Pak Alfa, bahwa kita sebenarnya mungkin 15 tahun terakhir ini hidupnya terlalu boros ya. Kita sebenarnya bisa mengambil bahan secukupnya, hidup secukupnya, karena hidup kita boros, kita nggak biasa hidup prihatin. Kalau hidup kita seadanya, tidak boros, maka kita akan bisa meninggalkan lingkungan yang baik di masa depan untuk anak cucu kita. Kita tahu bahwa listrik dengan matahari sudah banyak, motor-motor listrik, kendaraan listrik sudah banyak. Nah, dalam konteks ini juga kita bisa bicara happy water atau sadly water ya. Di dalam ruangan kita juga bisa membuat karya seperti ini, mengingatkan kita akan ruang kubur ya. Tapi juga ada satu karya lulusan interior di ITB tahun 85 ya, angkatan 85, namanya Kak Cundra. Dia membuat satu layar di atas untuk mengingatkan bahwa kita adalah negara kelautan. Jadi itu adalah
penyu itu memakan ikan-ikan sakit, ikan-ikan mati yang kemungkinan kegigit oleh paus, ketabrak paus, itu dibersihkannya oleh ikan hiu. Sayangnya kita seringkali melihat hiu sebagai monster. Jadi buaya juga kita sebut monster ya. Padahal yang masuk pada ekosistem buaya kita sendiri ya. Kita masuk ekosistem buaya lalu kita bilang buaya hama, atau yang paling kasihan orangutan ya. Kita masuk ekosistem orangutan lalu dibilang orangutan hama. Orangutan itu nggak galak ya. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi melalui poster, melalui on-screen ya, tentang manusia memang selalu bermasalah dan masalahnya selalu pada manusia. Jadi misalnya ini ada poster, ada teman yang membuat most dangerous animals adalah manusia. Dan ini berdasarkan votes. Ini saya pernah membuat kaos seperti ini dulu ya, Endangered Mammal dan Dangerous Mammal. Kemudian ada kaos seperti ini, More Fantastic Without Plastic. Lalu ada kritik terhadap Chernobyl. Lalu ini adalah kampanye sosial. Kita lihat bahwa semua anak bebas ya mempunyai cita-cita setinggi langit. Kalau Arya ingin jadi vokalis, Wawan ingin jadi polisi, tapi kita lihat dari propertis visual, mereka adalah anak-anak yang tidak berada ya. Jadi di Indonesia untuk memberitahu bahwa banyak masalah anak-anak, banyak masalah di Indonesia dalam konteks anak-anak ya. Banyak anak-anak yang miskin, banyak anak-anak yang tidak sekolah ya. Kemudian ada juga contoh misalnya gotong royong ya. Nah, gotong royong ini kita lihat diambilnya dari semut ya. Nah yang menarik adalah kita lihat yang di bawah, rakyat punya selera ya. Ini kalau menurut saya, ini poster ini dibuat ketika pemilu legislatif, tapi kita lihat bahwa kok tega ya ada orang yang membuat poster dalam konteks banjir ya, dan ingin dipilih, ingin diambil suaranya, tapi konteksnya banjir. Ini kalau menurut saya tidak peka ya. Saya tidak bermain politik, tapi ini adalah jejak digital ya. Jadi harus teman-teman harus peka terhadap ini. Jangan sampai teman-teman menjadi bagian sebagai pembuat poster yang seperti ini di masa depan. Hari ini tugasnya adalah mengunduh video maksimal 5 menit tentang isu SDGs ya. Ada 17, silahkan browsing di internet. Ada masalah kelaparan, gender, lingkungan, perkotaan yang inklusif, ya, air bersih, dan seterusnya. Lihat saja di PPT. Lalu formatnya seperti biasa P3 nih nama. Kumpulkannya di WAG masing-masing atau koordinasi nanti dengan Kak Fadila ya. Kumpulkan hari Minggu 14 Februari 2021. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.